Selanjutnya kita bikin fitur untuk pengeluaran barangnya gitu atau mesin kasirnya. Nah, pertama kita bikin controller baru ya. Misalkan namanya adalah pengeluaran barang controller. Kita bikin, kemudian kita masuk ke web.php. Nah, di sini kan ada penerimaan barang nih. Kita bikin hal yang sama tapi untuk pengeluaran barang. Kita copy paste aja teman-teman. Kayak gini. Kita tinggal ganti penerimaan barang ini jadi pengeluaran barang gitu ya. Controllernya juga sama, kita tinggal ganti jadi pengeluaran barang controller. Udah. Kemudian teman-teman masuk ke dalam kelas komponennya si.php. Nah, di sini kita tinggal bikin lagi. Ini kita copy paste, kita bikin pengeluaran barang. Kalau nggak salah ikonnya itu dia store teman-teman. Ininya kita ganti jadi pengeluaran. Nah, kayak gini aja. Kita cek dulu ya. Tuh, jadi udah ada sekarang pengeluaran barang. Tinggal kita bikin metode indeksnya. Nah, sebetulnya metode indeks antara pengeluaran dan penerimaan barang itu mirip-mirip teman-teman. Jadi kita bisa salin aja. Karena nanti pasti beda kodenya itu hanya di bagian stok. Kalau yang penerimaan kita tambah, kalau yang pengeluaran kita kurangin gitu. Jadi teman-teman di sini masuk ke penerimaan barang controller ya. Dilihat dulu. Metode indeksnya itu kan cuma nampilin kayak gini aja ya. Nah, berarti sekarang kita buka juga pengeluaran barang controller. Kita bikin hal yang serupa. Nah, kita bikin kayak gini. Kemudian kita bikin views-nya. Kayak gini ya. Isinya kita ambil aja dari indeks punya penerimaan barang. Nah, karena sama teman-teman. Kita copy paste aja ini di sini. Nah, kayak gini. Tinggal content title-nya kita ganti jadi pengeluaran barang gitu ya. Atau transaksi. Nah, kayak gini. Kita tinggal cek sekarang ya. Saya refresh. Udah teman-teman, selesai. Sama. Kalau transaksi berarti kita tidak perlukan adanya distributor dan juga nomor faktur kan. Kita benerin dulu. Nah, kita nggak perlu yang ini kan. Kita hapus. Kayak gini. Kita lihat lagi. Oke. Stok tersedia, quantity. Nah, kita juga tidak perlu harga beli ya. Harga belinya kita hapus lagi. Kayak gini. Oke, kita refresh. Nah, di bagian harga beli ini juga kita hapus. Kita scroll lagi ke bawah. Pelan-pelan. Nah, harga belinya kita hapus. Oke. Kemudian kita scroll ke bagian bawah sini. Ininya sama teman-teman. Nggak beda. Minimum input lengthnya kita ganti jadi 2 aja deh. Jadi ketika udah ngetik 2 karakter, baru ajaknya berfungsi gitu. Biar nggak terlalu lama-lama. Nah, berarti harga belinya kita hapus. Oke. Kemudian di bawah sini juga ini kita hapus. Di bawah sini juga ini kita hapus. Bagian harga belinya aja ya. Nah, ini ada harga belinya hapus. Kemudian harga beli ini kita hapus. Harga input harga belinya juga kita hapus. Nah, saya rasa udah sesuai teman-teman. Tinggal kita cek aja sekarang. Kita save. Kita refresh. Udah.
Sip ya. Jadi kalau saya tes di sini misalkan bajunya wanita, nah stok tersedianya 150. Kita tinggal tentukan aja mau dibeli berapa gitu ya. Misalkan 10. Klik aja tambahkan. Nah, tapi tambahkannya nggak jalan teman-teman. Kita cek lagi kira-kira apa yang salah. Kita bisa klik kanan kemudian inspect ya ke konsol. Nah, ternyata ini yang error teman-teman. Baris ke 377. Kita cari aja di sini. Baris yang ini nih. Nah, karena kita nggak ada harga belinya kan. Oke, berarti tugas kita adalah dapetin satu produk ini harganya berapa gitu ya. Supaya kita bisa melakukan kalkulasi antara kuantiti dengan harga dari produknya. Jadi kalau saya hapus dulu di bagian ini pasti jalan teman-teman. Kita lihat ya. Kita refresh. Tuh, dia aman teman-teman. Tapi subtotalnya dia nggak benar. Karena kan harusnya kuantiti dikalikan dengan harga barangnya berapa gitu ya. Gampang aja. Teman-teman di bagian web.php ini, kita bikin root baru. Nah, di sini kita bisa tulis kayak gini, root get cek harga produk gitu ya. Nah, kayak gini. Kemudian kita bikin metodenya cek harga di dalam produk controller. Sama kayak gini, kemudian kita harga. Nah, kalau itu saya lupa lagi. Kolomnya apa? Oh, harga jual teman-teman. Betul, harga jual. Tinggal kita return response jasanya kayak gini. Jadi sekarang kita punya satu metode di dalam produk controller untuk menampilkan harganya berapa gitu ya. Nah, berarti kita tinggal panggil root name-nya yang ini. Berarti get data titik cek harga. Kita bisa balik lagi ke index.blade. Kita tinggal benerin bagian ini. Nah, ini ya. Ketika select 2-nya di klik gitu ya, ketika kita pilih produknya, kan yang pertama kita cek stok nih. Jangan sampai kuantitinya itu lebih dari stok. Nah, yang kedua kita cek juga harganya. Kayak gini aja teman-teman. Kita paste. Yang cek stok ini kita ganti jadi cek harga. Sesuai dengan yang ada di dalam web.php-nya kan. Cek strip harga gitu ya. Nah, di sini berarti kita harus bikin satu div baru untuk nyimpan harganya berapa gitu ya. Setelah stok tersedia. Nah, di sini kita bikin aja di sini harga. Tulis aja di sini harga jual kayak gini. Kemudian kita ambil ID yang ini. Kita simpan dia di sini. Nah, kayak gini teman-teman. Kita cek dulu sekarang ya. Nah, sekarang dia muncul harga kan? Ketika saya tulis baju wanita gitu ya. Nah, harganya udah keluar sekarang segini. Aman ya? Jadi kalau saya tulis 5, berarti sekarang bisa mengkalkulasikan 5 dikali 75.000 gitu ya. Nah, berarti di bagian sini kita bisa tulis kayak gini. Pertama, cons harga jual kayak gini ya. Kita ambil aja nilainya dari harga jual yang tadi. Nah, kayak gini. Tinggal subtotalnya kita kayak gini. Kali parsein harga jual. Gitu teman-teman. Nah, sekarang berarti subtotalnya pasti udah berfungsi. Kita cek lagi ya. Saya isi 2. Harusnya 150.000 teman-teman. Tuh, sip ya. Tinggal ketika diklik harganya harus dikosongin lagi kan. Gampang.
Berarti di bagian sini juga sama. Kita tinggal kosongin di bagian sini. Nah, kayak gini. Oke, kalau udah kayak gitu, kita tinggal cek lagi aja. Saya isi 150.000. Sip ya. Kita tinggal benerin bagian root ketika kita submit formnya. Kita masuk ke pengeluaran barang controller ya. Nah, yang ini kita bikin aja method store. Kemudian kita cek kayak gini. Nah, di sini di web.php-nya kita bikin rootnya teman-teman. Oh, udah ternyata ada pengeluaran barang store. Berarti di indeks ini kita tinggal rubah aja bagian root ini. Jadi pengeluaran barang titik store. Nah, ID ini juga sama kita ganti. Jadi form pengeluaran barang gitu ya. Kemudian di sini juga sama. Nah, kita cek dulu di bawah ada form yang ID-nya kita rubah. Berarti kita harus benerin juga di sini. Kalau nggak salah di sini teman-teman. Nah, ini ya. Jadi form pengeluaran barang. Sisanya sama. Kita tinggal cek aja. Coba saya klik simpan ya. Nah, oke ya. Datanya udah masuk, tinggal subtotalnya dia masih 0. Kita benerin lagi teman-teman. Subtotal itu didapat dari sini. Ya kan? Kayaknya salah bagian ini. Saya curiga salah di sini. Kita cek lagi struktur dari tabelnya. Ini kan berarti 0, 1, 2. Nah, ini kelebihan 1 teman-teman. Harusnya dia 2 di sini. Kayak gitu ya. Kita cek lagi. Perlahan aja teman-teman. Kemudian di sininya. Nah, ketika saya submit. Oke. Aman ya. Subtotalnya udah terbaca. Sesuai dong dengan quantity yang dibeli. Nah, sekarang gimana kalau kayak gini? Jadi ketika saya tulis input baju wanita gitu ya, di bagian kanan sini harus ada subtotalnya berapa, kemudian dia bayarnya berapa, kembaliannya berapa gitu ya. Nah, kita akan bikin kayak gitu teman-teman. Kita scroll ke atas ya, cari bagian tabel. Nah, yang ini kan, card body ini. Nah, tabelnya kita bungkus ke dalam sebuah row kayak gini, kemudian kita bikin kalau tabel itu call saya rasa 8 cukup teman-teman. Kemudian kita paste. Nah, di bawah call 8 kita bikin call 4. Karena jumlahnya harus 12 kan. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, dia jadi ngecilin kan teman-teman. Atau enggak mungkin 9 teman-teman. 9 ininya 3 gitu. Nah, kayak gini. Kemudian di bagian kanan ini kita harus tulis totalnya dia berapa, dia bayarnya berapa gitu ya. Pertama, berarti saya bisa bikin kayak gini. Saya bungkus pakai div ya. Kayak gini. Mungkin saya bisa kayak gini. Total gitu ya. Oke. Kemudian saya bisa tulis di sini pembelian. Bayar gitu ya. Berapa? Saya bisa tulis jumlah bayar deh. Nah, kayak gini. Jadi ada 2 kayak gini ya. Oke. Tapi kayaknya lebih bagus kalau kita pisahkan dari kartnya juga teman-teman. Biar nggak terlalu mepet kayak gini. Gampang. Berarti sekarang kita rubah strukturnya kayak gini. Pertama, yang bagian kart ini kita hapus ya. Kart dan kart bodinya.
kita hapus, kita pindah ke bawah, ada div yang ini, kita hapus, satu lagi juga kita hapus. Nah, kayak gini. Jadi sekarang dia transparan kayak gini teman-teman. Nah, masing-masing call-nya kita bikin dia card. Gitu aja. Berarti di sini, nah, di bawah call kita bungkus dia pakai card, kemudian card body gitu ya. Nah, sama. Di bawah sini juga kita bungkus pakai card. Kemudian card body. Jadi hasilnya kayak gini. Tuh. Jauh lebih enak teman-teman dilihatnya. Kemudian juga kayaknya si tombol transaksi ini kita simpan di sini teman-teman, di bawah jumlah bayar ya. Kita scroll lagi. Sorry ada yang ketinggalan. Harusnya dia ada kembalian teman-teman di sini. Gini. Nah, jadi ada 3 ya, ada total, kembalian, jumlah bayarnya berapa. Yang kembalian juga sama, kita bikin dia read only. Tinggal kita pindahin button simpan transaksinya di bawah sini. Jadi dia nggak di atas lagi. Gampang. Kita scroll ke atas ya. Ini kan dibungkus pakai form ya teman-teman. Nah sekarang kita balik kondisinya. Button yang ininya kita ambil, kita cut ya. Kemudian kita pindahkan dia di sini, di bawah div yang ini kan. Nah kayak gini, kita save, kita lihat dulu ya. Nah jadi persis kayak gini kan. Kemudian tag penutup form ini kita pindahkan juga. Kita pindahin dia di sini. Sebelum div penutup. Nah, kayak gini. Jadi kalau di atas setelah card dia ada form, di bawah dia ada form juga sebelum tanda penutup div-nya. Jadi hasilnya kayak gini teman-teman. Kalau di submit ya sama aja. Tuh. Tinggal buttonnya aja kita panjangin. Gampang. Kita kasih aja dia W100. Kita kasih jarak ke atasnya biar nggak mepet, kasih 2. Kayak gini. Tuh. Sip ya. Kita tinggal tes lagi. Misalkan baju wanita 2. Nah, jadi nanti hasilnya kayak gini teman-teman. Ketika saya submit, sama ya, dia tidak merubah struktur data, berarti udah aman. Tinggal tugas kita adalah ketika saya tulis baju wanita, kemudian saya masukkan ke dalam keranjang, total di sini dia harus langsung otomatis berubah teman-teman. Kita akan akali bagian itu ya. Oke teman-teman, kita balik lagi ke index.blade-nya ya. Jadi konsepnya itu untuk menghitung total yang harus dibayarkan itu kan gampang aja. Kita tinggal jumlahkan subtotal ini gitu. Nah, berarti kita harus dapetin data subtotal dari masing-masing barisnya gitu kan ya. Kita bisa dapetin data tersebut dari looping aja setiap barisnya. Nah, kita bisa bikin function kayak gini. Misalkan kayak gini ya. Kita definisikan dulu total awalnya dia 0. Kemudian kita tinggal looping setiap baris yang ada di dalam tabelnya. Ini subtotal gitu ya misalkan. Nah, kita cari subtotal itu dia ada di dalam kolom keberapa gitu. Kita cek. Kita hitung aja kolom ke 0, ke 1, ke 2 kan. Berarti di sini saya bisa tulis kayak gini. This gitu ya. Find TD Eki kayak gini. Kita ambil nilai teksnya berapa gitu. Kalau ada, kalau nggak ada, kita set aja dia 0 kayak gini. Kemudian totalnya kita tambah dengan subtotal kayak gini. Udah. Kemudian kita tinggal masukkan nilai ini ke dalam sini. Mana tadi ya? Nah, ke sini. Caranya pakai jkfile set kayak gini, jkfile set. Nah, total diisi oleh
total kayak gini. Kemudian function ini kita panggil ketika kita udah ngeklik button tambahkan gitu ya. Berarti di sini teman-teman. Nah, ketika sukses, kita panggil fungsinya di sini. Jangan lupa ketika hapus juga sama, panggil lagi fungsinya. Kayak gini. Kita cek sekarang ya. Saya refresh. Saya tulis wanita. Satunya itu 75.000 teman-teman. Kalau saya tulis angka 2, nah di sini dia jadi 150.000. Oke ya. Kalau saya tulis lagi misalkan di sini produk yang lain, dia satunya 200.000. Kalau saya ketikkan angka 1, kemudian saya tambahkan, subtotalnya berubah jadi 350.000. Berarti clear ya, perhitungan totalnya udah benar. Nah, sekarang kita tinggal bikin perhitungan untuk kembalian. Jadi ketika saya tulis di sini berapa gitu umpamanya, nah secara otomatis dia akan langsung menghitung di bagian kembalian. Kita balik lagi ke index.blade-nya. Nah, kita bakal main di sini teman-teman. Jadi ketika ada inputan yang saya ketik di input jumlah bayar ini, maka sederhananya dia akan men-trigger cari totalnya berapa, kemudian hitung jumlah kembaliannya berapa gitu ya. Nah, berarti kita bisa mainnya di sini. Ininya kita minimize aja. Nah, kita bisa bikin kayak gini. Pertama, kita tulis kayak gini. Triggernya kan dari inputan bayar ya. On, key up gitu. Ketika kita input sesuatu, maka lakukan ngapain gitu ya. Pertama kita dapetin dulu total bayarnya berapa. Kan kita udah dapetin total bayarnya itu di sini kan. Yang dimana ini inputnya adalah total. Nah, berarti kayak gini teman-teman. Oke ya. Pertama kita udah dapetin totalnya berapa. Selanjutnya kita harus dapatkan nilai yang diinput oleh kasirnya nanti berapa gitu. Bisa kayak gini. Nah, tapi kita bungkus pakai parse integer teman-teman. Memastikan supaya semuanya itu sama-sama integer. Kemudian kita hitung kembaliannya. Kan kembalian itu rumusnya gampang aja. Bayar dikurangi total gitu ya. Nah, setelah kita dapatkan nilai dari kembalian, kita simpan nilai kembalian ini untuk menimpa data yang ini. Mana teh? Nah, yang ini ya. Berarti kita lakukan Jackie set lagi. Nah, kembalian value-nya diisi oleh kembalian. Kalau ada, kalau lebih dari 0, tulis kembalian. Kalau enggak, ya berarti tulis aja 0. Atau kita ganti aja bukan on key up, tapi on input. Nah, kayak gini. Kita refresh ya, kita cek. Saya punya baju wanita, harganya 75.000. Kalau saya set kuantitinya 2, maka secara otomatis kan totalnya 150.000. Kalau saya tulis 200.000 di sini, nah kembaliannya 50.000 teman-teman. Kalau saya tulis 2 juta, kembaliannya juga dia naik. Tapi kalau saya tulis 150.000, kembaliannya dia 0. Kalau 15.000, dia nggak bisa teman-teman, karena minus kan. Nah, berarti kita benerin bagian sini. Dia nggak perlu kayak gini. Nah, jadi minus pun kita harus tampilkan aja. Coba ya. Saya tulis 200.000. Oke, kalau saya tulis 20.000, nah dia minus. Artinya nggak bisa teman-teman. Aman ya? Selanjutnya kita tinggal aktifin aja tombol simpan transaksi ini. Tapi kita juga harus kirimkan dia bayarnya berapa gitu ya. Masalah kembalian dan total biarkan nanti backend yang menghitung. Caranya gampang aja. Teman-teman di sini bagian inputan bayar ya. Nah, bagian ini kita kasih aja dia property name. Namanya adalah bayar. Udah. Kita tinggal cek sekarang. Saya refresh.
Saya isi dulu ya, misalkan 200.000 gitu. Saya simpan transaksi. Tuh, nilai dari bayarnya masuk gitu ya. Nah, sekalian kita pastikan lagi formnya benar-benar berfungsi, teman-teman. Oke, 150.000 ya totalnya. Kemudian saya cari produk kedua. Totalnya dia jadi 350.000. Saya jumlah bayarnya 500.000 umpamanya. Oke, kita cek. Nah, jumlah bayarnya 500.000. Produknya segini. Nah, teman-teman pastikan data yang diterima oleh controller sama kayak gini. Kalau udah sama, gampang aja. Nanti kita tinggal proses transaksinya gitu ya. Kita masuk di controllernya ya. Jadi, formnya itu tidak boleh diproses kalau tidak ada produk yang dikirim dari form gitu. Artinya kita cuma isi aja nominalnya berapa. Nah, itu nggak boleh. Kita bisa kayak gini. If empty, yang kosongnya adalah request product gitu ya. Nah, kayak gini. Kemudian kita bikin aja toast error gitu. Nah, kayak gini, kemudian kayak gini. Jadi kalau request produknya kosong, nggak ada tuh barang yang dikirim, ya kita munculkan aja alert kayak gini. Kita cek ya, kita refresh. Saya tulis jumlah bayarnya 200.000 umpamanya ya. Saya kemudian simpan transaksi. Nah, dia error, teman-teman. Beda cerita ketika saya tulis di sini. Saya add satu barang ya. Kemudian saya tulis jumlah bayarnya, kemudian saya simpan transaksi. Nah, dia sukses, teman-teman. Yang kita hitung adalah ini. Key dari produknya ya. Ada berapa gitu. Selanjutnya kita tinggal bikin aja validasi seperti biasa kayak gini. Pertama kan produk ya. Nah, dia wajib harus ada kan. Kemudian bukan jumlah tapi bayar. Nah, harus ada juga gitu. Kita numerik minimal itu 1000 gitu ya. Atau 1 aja deh. Nggak bisa 0 banget. Kita kasih aja dia di sini kayak gini. Pesan errornya apa? Kalau nggak salah di sini juga kita bisa tulis kayak gini, teman-teman. Nah, jadi kita harus setting di array minimalnya harus ada satu data gitu ya. Oke, kita coba submit lagi sekarang. Kita simpan transaksi tapi kita tulis dulu barangnya apa gitu ya. Nah, saya tidak isi jumlah bayar ya. Saya simpan. Nah, dia error, teman-teman. Berarti udah oke. Tinggal kita munculin aja pesan validasinya. Kita tampilkan di sini. Nah, di atas form ini aja. X alert kan. Nah, kayak gini. Udah kayak gini aja. Cek lagi, kita refresh. Nah, aman ya. Tinggal selanjutnya yang perlu kita pastikan adalah contoh. Di sini kan total bayarnya 75.000 ya. Nah, selanjutnya kita harus pastikan bahwa jumlah bayarnya itu minimal harus sama dengan total yang harus dibayar. Nah, kita bisa mainnya di bagian controller lagi. Nah, di sini caranya itu kita pakai metode summary ya. Tapi kita harus rubah dulu produknya jadi collection Laravel. Kita kayak gini aja, bikin produk. Nah, kayak gini. Kemudian kita bikin dulu bayar. Dari request bayar kan. Kemudian kita setting di sini kembalian integer bayar gitu kan. Nah, kita kurangi dengan produk summary harga. Tapi subtotal. Nah, subtotal ini yang bagian ini ya, kita akan jumlahkan dia harus bayar berapa gitu. Kemudian bayar kurangi dengan subtotal. Kita cek aja dulu di bagian kembalian bayar gitu ya.
kayak gini, dan juga kembalian. Atau kita pindahkan aja deh ini jadi total gitu ya. Nah, kita bikin kayak gini. Jadi kita bisa set di sininya juga total. Jadi cara melakukan summary-nya itu kita rubah dulu si produk ini jadi collection Laravel. Kemudian kita bisa pakai metodenya summary. Kemudian kita tinggal lakukan aja perhitungan kolom mana yang akan dihitung gitu. Kebetulan di sini adalah subtotal kan. Kita cek lagi sekarang. Di sini saya tulis wanita gitu ya. Saya punya totalnya 75.000 ya. Saya bayar 80.000. Saya simpan transaksi. Nah, muncul ya. Jadi ini yang saya bayar, ini totalnya, ini kembaliannya. Tinggal di sini lakukan lagi validasi kayak gini teman-teman. Kalau bayar kurang dari itu ya, total. Nah, kita kayak gini aja. Tos error. Nah, kayak gini. Nah, di sini kita kayak gini aja. Return, redirect gitu ya. Back. Bisa kayak gini. Cobain aja ya. Dia 75.000 ya teman-teman. Kalau saya bayar 60.000, harusnya dia nggak bisa sekarang. Tuh, pembayarannya kurang. Oke ya, jadi kita perlu validasi dulu di bagian back end. Karena jaga-jaga di bagian front end itu pasti bisa dimanipulasi. Tapi setidaknya kita bikin secure di bagian back endnya teman-teman. Kalau udah kayak gini, kita tinggal bikin model untuk pengeluaran barangnya. Kita plus juga migrasinya ya. Nah, kurang lebih sama seperti penerimaan barang. Pertama kita bikin dulu nomor pengeluaran gitu ya. Nah, kayak gini. Kemudian kita string petugas. Nama petugas. Siapa yang melakukan transaksinya gitu ya. Oke, saya rasa cukup 2 aja. Kemudian kita migrate ya. Atau kita perlu aja deh tambahkan di sini integer, total harga, kemudian bayar, dan juga kembalian. Nah, kita simpan aja semua di dalam tabel kayak gini, supaya nanti kita nggak perlu kalkulasi lagi. Kalau udah, tinggal di migrate aja. Nah, kita eksekusi di sini teman-teman. Pertama, kita perlu nomor pengeluaran dulu kan. Kita masuk ke pengeluaran barang yang bagian model ya. Kita bikin aja kayak gini. Static nomor pengeluaran gitu ya. Nah, caranya juga sama kayak penerimaan. Kita tinggal bikin aja. Pertama ambil max ID-nya kayak gini. Kemudian kita prefix-nya apa? Misalkan TRX gitu ya. Nah, kayak gini. Kemudian nomor pengeluarannya kita tulis prefix kayak gini, tapi tambahin di sini date teman-teman. Date DMY gitu ya. Tanggal, bulan, tahun. Kayak gini. Jadi nanti kodenya itu kurang lebih kayak gini. TRX tanggal 25 gitu ya, 11/25, kemudian di sini 0001. Nah, kurang lebih nanti kayak gini. Kita return aja nomornya sekarang. Nah, oke. Kemudian di sini kita tinggal panggil modelnya. Kayak gini ya. Pertama nomor pengeluaran. Kita isi oleh pengeluaran barang, panggil metodenya nomor pengeluaran gitu ya. Kedua, nama petugasnya juga kita isi kayak gini. Kemudian total harganya berarti kita ambil dari
total ya. Bayar dari bayar, kembalian dari variabel kembalian. Kayak gini. Yang ini biar nggak merah, sebetulnya jalan teman-teman. Cuman mengganggu aja. Kita ganti aja kayak gini. Pakai out ya. Yang kelas support preset ini, yang ketiga. Nah, kita simpan di dalam variabel data gitu ya. Tinggal selanjutnya kita juga harus catat barangnya yang dibeli apa aja gitu ya. Nah, kita bikin lagi model item pengeluaran barang. Nah, kayak gini. Mungkin kita butuh controller dan juga migrasi. Di item pengeluaran barang ini gampang aja. Teman-teman di sini tulis pertama string nomor pengeluaran gitu ya. Kedua string nama produk. Kemudian string lagi. Sorry, bukan string tapi integer. Quantity. Kemudian di sini integer. Mungkin harga. Di sini subtotal. Yang harga ini saya masih ragu-ragu teman-teman. Kita harus cek dulu di barang controller. Kita pakai DD di sini ya. Nah, coba kita pastikan dulu. Maksud saya adalah harganya ikut dikirim nggak gitu. Oh nggak ada teman-teman, harganya nggak masuk. Kalau harga jualnya ternyata nggak ada, berarti kita benerin lagi di bagian index.blend. Nah di sini ya, di sini kan sebetulnya kita udah bikin ya harga jual. Tinggal kita masukkan aja ke dalam tabelnya. Nah di sini setelah quantity, kita bikin harga jual. Teman-teman jangan lupa, saya rubah urutannya ya. Berarti kita di bawahnya harus sesuaikan lagi urutannya gitu. Harga jualnya udah. Nah di sini kita bikin kayak gini. Yang kolom kedua itu harga jual, yang kolom ketiga baru subtotal gitu. Kayak gini ya. Jadi kenapa saya rubah urutannya? Karena di bagian ininya kan kita juga tadi melakukan perubahan. Jadi ini 0, 1, 2, ini 3 gitu. Maka di sini juga harus disamain. 0-nya nama produk, 1-nya quantity, harga jualnya 2, subtotalnya 3. Tinggal di sini kita bikin lagi aja yang baru. Input harga jual gitu ya. Di bawah sini kita append lagi input harga jualnya. Sekarang kita tes ya. Tapi ternyata teman-teman ada yang miss sekarang karena urutan dari tabel ini saya rubah ya. Saya tulis di sini kuantitinya 2. Di sini di dalam subtotal dia udah hitung dengan benar 150.000. Tapi di sini dia 75.000. Nah, teman-teman di bagian sini ya. Nah, teman-teman masuk ke index.blend di function hitung total. Nah, kita bukan hitung kolom baris kedua, tapi yang kita hitung adalah kolom baris ketiga, kayak gini ya. Karena kan tadi kita udah pindahin. Kita cek lagi. Nah, dia udah benar lagi teman-teman, 150.000. Sekarang kita balik lagi ke item pengeluaran barang ya, yang dimigrasi ini. Berarti udah benar, ada nomor pengeluaran, nama produk, quantity, harga, kemudian subtotal. Kalau udah kayak gini, kita tinggal migrate aja. Nah, kemudian di sini kita masih kayak gini ya. Kita coba cek lagi. Oke, nah data ini kita masukkan ke dalam migrasi yang tadi, ke dalam tabel yang baru dibuat. Jadi di sini kita kayak gini teman-teman. For each product. Yang saya looping adalah ini. Nah, request produknya ya. Kayak gini aja. Kemudian tulis item pengeluaran barang gitu ya. Create. Pertama itu nomor pengeluaran kan.
Berarti nomor pengeluaran diisi oleh data nomor pengeluaran gitu ya. Yang kedua adalah nama produk. Item nama produk. Nah, item nama produk ini teman-teman bisa cek kita dapatnya di sini. Oke. Kemudian setelah nama produk, quantity, harga, dan subtotal. Yang harga itu dia adalah harga underscore jual ya. Jadi di sininya kayak gini. Harga underscore jual. Oke. Kita masuk ke modelnya. Jangan lupa di sini kita tulis protected keyword gitu ya, kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman lihat, di sini saya masih punya produk ID. Nah, kita harus kurangi stoknya gitu berdasarkan quantity. Nah, teman-teman lihat di sini, saya punya produk ID. Sekarang kita harus kurangi produk ID yang dibeli gitu ya. Stoknya itu harus dikurangi berdasarkan jumlah dari kuantitinya. Caranya sama aja, gampang. Kita tinggal panggil produk kayak gini ya. Where ID diisi oleh item produk ID. Ini ya, item produk ID dapat dari sini. Nah, kemudian kita lakukan decrement. Yang kita kurangi adalah stoknya ya. Dikurangi berdasarkan jumlah kuantitinya. Nah, kalau udah di sini kita bikin aja toast success gitu ya. Transaksi tersimpan gitu ya. Nah, kemudian kita arahkan usernya ke pengeluaran barang titik indeks. Ininya kita hapus bagian DD yang di sini. Sekarang kita tes. Di sini saya tulis baju wanita, kuantitinya 2 ya. Saya bayarnya itu 160.000. Dia kembalian 10.000 kan. Saya save. Transaksi tersimpan ya. Kita tinggal cek di database teman-teman. Oke, transaksinya udah ada ya. Totalnya segini, yang dibayarkannya segini, kembaliannya segini. Kemudian kita cek barangnya muncul nggak gitu apa aja. Nah, barangnya juga muncul teman-teman. Datanya ini. Berarti sekarang fitur transaksinya udah. Tinggal kita cek yang terakhir. Stoknya bener nggak dia ngurangin gitu ya. Jadi 2. Sorry, maksud saya stoknya ngurangin 2 gitu. Saya lupa select. Nah, yang baju wanita stoknya jadi 148 teman-teman. Aman ya? Berarti fitur transaksinya udah berhasil, data transaksinya tersimpan, kemudian stok barang yang kita punya juga berkurang. Selanjutnya kita tinggal bikin fitur untuk laporannya aja. Sekarang kita masuk ke file aside.php atau kelas komponennya gitu ya dari aside.blade. Nah, di sini di bagian laporan kita copy paste teman-teman. Bikin satu laporan lagi yaitu pengeluaran barang. Dalam kurung transaksi gitu ya. Nah, kayak gini. Kemudian root aktifnya kita ganti jadi bukan penerimaan tapi pengeluaran kayak gini. Oke ya. Kemudian kita balik ke web.php di sini. Ini ada yang error teman-teman. Sorry, oh ini kurang penutup kemudian koma. Kita balik ke web.php. Di sini kan ada yang laporan nih. Kita copy paste aja yang ini. Nah, tinggal ganti root yang penerimaan jadi pengeluaran gitu ya. Kayak gini. Ini juga sama. Jadi
pengeluaran barang controller. Nah, yang ini bukan nomor penerimaan, tapi nomor pengeluaran. Kayak gini teman-teman. Jadi yang satu ada penerimaan barang, yang satu ada pengeluaran barang. Kita cek ya. Nah, di laporan sekarang dia ada menu pengeluaran barang gitu ya. Oke, kita tinggal bikin metode laporannya. Kita close dulu semua ya. Kita masuk ke pengeluaran barang controller. Di sini kita bikin aja kayak gini. Data gitu ya. Kemudian query datanya kayak gini. Nah, kita order berdasarkan created at tapi secara descending. Jadi yang terbaru dulu urutan paling atas. Kalau saya tidak salah itu nanti ada tanggal transaksi sama seperti di dalam penerimaan. Dia kan tanggal penerimaan ya. Nah, berarti di sini tanggal transaksi. Kita lakukan mapping aja datanya. Di sini item, sorry, ketinggalan. Nah, kayak gini teman-teman. Kemudian di sini kita tinggal bikin aja return view-nya. Nah, tinggal bikin views-nya. Kayak gini ya. Di views yang ini kita kayak gini aja, layouts app gitu. Oke, kita cek dulu. Kita refresh. Nah, dia harus muncul kayak gini teman-teman. Berarti udah benar. Tinggal sajikan datanya ke dalam tabel. Kan yang pertama nomor pengeluaran ya, kemudian tanggal transaksi, kemudian total harga. Di sini ada total bayar dan juga kembalian. Baru bikin opsi di sini teman-teman. Nah, di dalam tab body-nya kita looping aja datanya yang tadi. Kalau yang harga-harga, kita jangan lupa pakai number format. Oke, beres. Jadi ada nomor urut ya, nomor pengeluaran, kemudian tanggal transaksi sampai ke dalam nama petugas. Kita cek. Nah, mantap teman-teman. Jadi laporan pengeluarannya udah ada sekarang atau laporan transaksinya gitu ya. Kita tinggal bikin aja di sini untuk detailnya. Di sini kita bikin kayak gini. Berarti kan root name-nya itu adalah laporan
pengeluaran barang, kemudian detail laporan ya, item nomor. Nah kayak gini, kita tulis saja detail, kemudian kita save. Oke, sip ya, dia muncul tombol detailnya. Nanti kita tinggal isi aja di dalam sini tampilannya kayak gimana gitu ya. Kita masuk lagi ke controllernya ya untuk bikin metode detail laporan. Di sini kita tulis nomor pengeluarannya gitu ya. Nah kayak gini. Kemudian kita bikin aja kayak gini, data nah kayak gini. Kemudian sama seperti penerimaan barang ya, kita harus bikin juga relasinya supaya nanti di data laporan ini kita bisa tampilin semua data barang yang dijualnya gitu ya. Nah di sini kita bikin aja kayak gini. Nama relasinya adalah items ya, kayak gini. Kita relasikan dengan model item pengeluaran barang. Nah, di sini for ng-nya kita tulis nomor pengeluaran dan juga nomor pengeluaran. Kayak gini ya. Di sini kita rubah jadi pakai with kayak gini. Nah, oke. Kemudian tinggal lakukan kayak gini. Kita tinggal bikin aja views detailnya gitu. Oke, kita coba refresh dulu ya. Ah, aman. Di sini kita bikin cut aja kayak gini. Misalkan kita tulis dalam slash ya, data nomor. Nah, kayak gini. Tuh, jadi muncul laporan pengeluaran barang, transaksi nomornya ini gitu ya. Di card body ini kita tinggal bikin aja kelas kayak gini. Kita looping di sini teman-teman si bagian itemsnya. Yang quantity jangan lupa berikan dia number format kayak gini. Harga juga sama ya. Kemudian dia ada subtotal kan. Oke, kita cek sekarang. Nah, mantap teman-teman. Kita rubah bagian nomor biar nggak terlalu lebar ya. Sama aja, pertama kita kasih dia kelas text center. Kemudian kita pakai style kayak gini aja, width-nya 20 pixel gitu. Oke, sip. Bagian ini juga sama. Nah, di sini kita bikin text center juga. Kemudian di bawah sini kita bikin tr yang baru. Kemudian kita td. Bikin aja call span. Berarti yang di call span-nya itu 3 teman-teman. Kayak gini, kemudian bikin 4 kelas
teks RIGHT gitu ya. Total. Kayak gini misalkan ya. Oke, total belanja atau total harga kali ya. Kita set dia pakai bold. Kemudian di TD sini, nah kita hitung total harganya berapa gitu ya. Sekarang kita harus dapetin dulu angka yang ini teman-teman, total harganya. Kita balik ke pengeluaran barang controller. Nah di sini kita bikin aja kayak gini, data total harga gitu ya. Di sini kita tinggal tulis data, relasinya kan items ya. Kemudian kita summary. Yang di summary-nya adalah subtotal kayak gini. Kemudian kita bisa panggil total harga ini di dalam detailnya di sini. Nah, kayak gini teman-teman. Oke, sip ya. Nah, kita kasih juga dia bold. Nah, oke. Nah, kita lupa tuliskan nama petugasnya siapa teman-teman. Kita bisa aja tulis di bagian mana ya kira-kira. Oh, nama petugas di atas ini ya. Nah, sebelum tabel, kita bikin aja P, nama petugas gitu ya. Nah, kayak gini. Kita pakai strong, data, nama petugas gitu. Nah, kayak gini ya. Oke. Kemudian di bawah sini, atau di bawah ini aja deh, kita harus tulis juga dia bayarnya berapa, kemudian kembaliannya berapa gitu ya. Seperti di sini aja. Jumlah bayar. Nah, kayak gini. Kita pakai number format. Nah, kayak gini ya. Kemudian kembalian juga di sini kita bikin. Total yang dibayar gitu ya. Kita bikin di sini. Total harga. Kayak gini teman-teman. Kita cek sekarang. Oh, bukan total harga teman-teman, salah. Harusnya itu adalah, ya betul, total harga. Nah, kayak gini, kurang underscore harga. Kita cek. Oke ya, jelas di sini ada nama petugasnya siapa, jumlah bayarnya berapa, kembaliannya berapa, total harganya berapa. Nah, kayaknya lupa lagi tanggal transaksi, teman-teman. Gini ya. Di sini saya bisa tulis tanggal transaksi. Karena kita belum punya, berarti kita bikin dulu di dalam controller kayak gini. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau kita refresh, nah muncul tanggal transaksinya sekian gitu ya. Nah, ini supaya nggak terlalu jauh kayak gini, kita coba hilangin paddingnya teman-teman. Di bagian P ini ya, kita coba tulis kelas P0 gitu ya. Kita cek masih atau enggak M0. Nah, kayak gini, jauh lebih mending teman-teman. Kemudian yang tabel ini kita berikan dia margin top, biar nggak mepet sama yang ini. Mungkin 3 cukup. Nah, kayak gini teman-teman. Oke, mantap ya teman-teman. Jadi laporan pengeluaran barangnya udah selesai. Kita udah bisa mendata setiap transaksi berikut dengan item yang dikeluarkannya gitu ya. Oke teman-teman, kita sampai di fitur yang terakhir, yaitu fitur dashboard. Nah, dashboardnya ini kita akan bikin supaya dia bisa nampilin informasi yang singkat, padat, dan jelas gitu ya. Mulai dari misalkan total pegawai, kemudian total transaksi per bulan ini berapa, kemudian juga pendapatannya, dan juga ada total produk yang kita punya ada berapa gitu ya. Teman-teman bisa masuk di dashboard controller.
Pertama kita hitung dulu total usernya ada berapa gitu ya. Kayak gini. Kemudian kita hitung total produknya ada berapa. Kayak gini. Kemudian di sini kita compare dulu teman-teman. Antara total user dan total produk. Nah, nanti yang total transaksi dan total pendapatan kita kerjakan belakangan karena query-nya beda, teman-teman. Nah, di dashboard index ini kan asalnya kayak gini ya. Teman-teman bikin satu komponen baru. Make komponen. Nama komponennya adalah dashboard card gitu ya. Nah, kayak gini. Kita enter, kita buka di dashboard card kelasnya di sini ya. Nah, untuk bikin komponen ini kita harus tahu kan strukturnya kayak gimana. Nah, teman-teman buka lagi di admin LTI ini. Kemudian kita klik kanan ya. View page source. Teman-teman bisa Ctrl F cari new orders kayak gini ya. Nah, ini dia strukturnya teman-teman. Kita copy aja dari sini sampai tag penutup call-nya ya. Kita paste di dalam dashboard card yang ini. Nah, kayak gini. Berarti sekarang udah jelas. Pertama kita butuh tipenya kan. Di sini berarti kita tulis kayak gini, public tipe gitu ya. Ininya kita langsung ganti aja kayak gini. Nah, yang kedua adalah value-nya ada berapa gitu kan. Kayak gini, berarti di sini kita tambahin lagi value. Di sini ada label teman-teman. Kayak gini. Kemudian di bawahnya ada icon. Kayak gini ya. Berarti kita di sini tambahin lagi label dan juga icon kayak gini. Kita cek dulu ya. Ada 1, 2, 3, 4. Oke, sip. Bagian ini kita close aja atau kita hapus aja teman-teman. Oke. Nah, di sini berarti kita tinggal tulis semua variabel yang diperlukannya gitu. Artinya sekarang setiap kita manggil komponen ini, kita wajib tulis tipenya dia mau apa, value-nya apa gitu ya, labelnya apa, iconnya apa gitu ya. Sekarang kita masuk ke sini teman-teman. Indeksnya punya dashboard ya. Kan asalnya kayak gini. Ininya kita hapus aja. Kita bikin class row kayak gini. Kemudian di dalamnya kita kayak gini. X dashboard card kayak gini ya. Pertama, tadi yang kita perlukan adalah tipe. Tipenya misalkan kayak gini aja teman-teman. Kan udah jelas ya, ada tipe, ada icon, ada label, ada value gitu. Kita cek ya. Nah, mantap teman-teman. Yang kedua adalah total produk. Berarti saya ganti di sini bukan new users, total produk gitu ya. Tinggal kita cari kira-kira iconnya apa yang mewakili dia sebagai produk gitu. Mungkin bisa juga di sini saya ngide aja pakai bag gitu ya, barangkali bisa. Oh enggak teman-teman, kita buka aja di font awesome. Kita pindahkan versi ke 5.15 ya. Kemudian cari yang free. Kita tulis bag. Nah ini teman-teman. Shopping bag aja deh. Jangan deh. Kita ini aja. Nah yang ini. Fast FA Sweet Case. Berarti di sini Fast FA Sweet Case kayak gini ya. Keren teman-teman. Jadi langsung dibuatin secara otomatis ya. Selanjutnya kita harus hitung bulan ini kita punya transaksinya berapa,
kemudian total pendapatannya juga berapa. Untuk menghitung total pendapatan dan total transaksi per bulan ini, kita harus catat dulu bulan ini bulan apa, tahunnya tahun berapa gitu ya. Kita bisa tulis kayak gini. Variabel bulan ini gitu ya. Kita pakai karbon aja teman-teman. Metodenya itu adalah now, kita tulis monthnya gitu untuk bulan. Yang tahun juga sama kayak gini ya. Teman-teman jangan lupa diimport bagian sini ya. Sekarang kita cek aja kayak gini. DD bulan ini dan juga tahun ini. Bener nggak gitu bulannya harus 5, tahunnya 2025 gitu. Nah bulannya 6, tahunnya tahun 2026 ya. Bener teman-teman, bulan 6. Saya salah, sorry. Kalau udah kayak gini, berarti gampang aja. Kita tinggal bikin aja query kayak gini. Total order gitu ya. Nama metodenya adalah when month. Jadi bulan ini gitu ya. Berdasarkan data dari created at-nya. Kemudian where year dari created at-nya juga, tapi yang kita ambil tahunnya aja gitu. Kemudian kita tinggal count kayak gini. Nah, kemudian kita tinggal DD aja. Total order. Ini typo, harusnya kayak gini. Oke, sekarang kita tinggal cek aja teman-teman. Nah, dia nilainya jadi 1 ya, sesuai. Karena cuma ada 1 orderan kan per bulan ini. Kalau teman-teman ingin cek, teman-teman ganti aja created at di dalam transaksinya, ganti jangan bulan 6 gitu ya. Ganti aja jadi bulan 7 atau bulan 5. Ini pasti bakal berkurang teman-teman. Selanjutnya di sini adalah total pendapatan. Sama, kita ambil dari pengeluaran barang. Kayak gini, kemudian kayak gini. Yang kita summary adalah ini. Total harganya ya. Berarti kita bisa tulis kayak gini teman-teman. Tulis aja di sini total pendapatan gitu ya. Kita tinggal cek sekarang. Nah, bener kan 150.000 sesuai dengan transaksi yang udah kita lakukan tadi. Supaya dia jadi number format, gampang aja. Tinggal kayak gini, total harga gitu ya. Total pendapatan kita jangan lupa di sini tuliskan dia RP kayak gini teman-teman. Nah, kita cek lagi ya, kita refresh. Jadi kayak gini. Sip ya. Berarti kita udah punya total order dan juga total pendapatnya berapa. Kita tinggal parsing di sini. Kayak gini. Kemudian di index.blade-nya kita tinggal bikin lagi aja. Misalkan ini jadi BG warning gitu ya. Untuk produk. Yang total order kita BG success. Ininya ganti jadi total order. Nah, yang order kita cari lagi kira-kira ikonnya apa. Mungkin bisa shopping bag teman-teman. Berarti ini ganti aja fast FA shopping bag kayak gini ya. Yang terakhir adalah total pendapatan kita kan. Mungkin di sini kita bisa ganti kayak gini. Nah, di sini cari aja rupiah ada nggak ya? Oh nggak ada, berarti kita kasih dolar aja. Ikonnya uang gitu ya. Yang ini. Dolar sign. Yang ini jadi total order. Nah, kayak gini teman-teman. Kita cek ya. Kita refresh. Nah, udah jelas sekarang.
Jadi informasinya udah jelas berdasarkan dari database-nya ya. Nah, informasi selanjutnya kita coba tampilin 5 transaksi terakhir gitu ya. Kita masuk lagi di sini di dashboard controller. Kita bisa tulis kayak gini teman-teman. Latest order gitu ya. Nah, kayak gini. Kayak gini aja. Pengeluaran barangnya berarti nggak perlu teman-teman. Kita kayak gini aja. Nah, kita ambil 5 datanya aja ya. Karena kita coba DD dulu, dia bener nggak. Kita refresh. Oke. Sip ya. Datanya cuma ada satu, karena memang cuma ada satu juga teman-teman. Kemudian jangan lupa di sini kita mapping lagi. Karena kita perlu yang namanya tanggal transaksi kan. Oke, kalau udah kayak gini, tinggal kita sajikan ke dalam tabel aja teman-teman. Kita balik di index.blade ya. Kita bikin row yang baru di sini. Nah, pertama kita akan, kita nggak perlu sajikan tabelnya secara full gitu ya. Kita bikin aja call 6. Jadi cuma setengah layar aja. Nah, kita tinggal bikin aja row baru di sini. Kemudian kita tulis call 6. Jadi kita nggak akan sajikan tabelnya full layar. Kita setengah layar aja gitu. Nanti setengah yang lain kita sajikan untuk setengah layar yang lainnya kita sajikan untuk konten yang lain. Kayak gini ya. Coba kita cek dulu. Nah, sip teman-teman. Nah, kita kayak gini ya. Jadi ada nomor transaksi, total harga, kemudian ada jumlah item yang dibelinya berapa gitu. Kita cek dulu. Oke, sip ya. Jadi ada nomor transaksi, jumlah item, dan juga total harga. Kita lupa kelas tabelnya teman-teman. Oke, sip. Nah, karena datanya cuma 5, saya rasa nggak perlu pakai data table. Jadi biarin aja dia polos kayak gini. Oke, nah di sini kita tinggal bikin T-body-nya kayak gini teman-teman. For each, tadi itu kan yang kita parsing adalah latest order ya. Kayak gini aja. Kayak gini ya. Tuh, dia kan menjadi muncul. Sorry, bukan nomor transaksi tapi nomor pengeluaran. Nah, oke, tinggal jumlah itemnya gampang. Kita tinggal panggil items, nama relasinya ya. Kemudian metodenya adalah count, kayak gini. Nanti dia dapat di sini teman-teman. Tuh jumlah itemnya berapa gitu ya. Kita kasih aja di sini small item gitu ya. Nah, total harga berarti kan kita pakai number format. Jangan lupa di depannya kita kasih dia rupiah kayak gini. Kita cek. Oke, teman-teman. Pasti dia dapat 5 data transaksi yang terakhir ya. Yang terakhir adalah tanggal transaksi. Kita bikinnya di sini deh. Nah, di paling awal aja.
kayak gini. Kita cek ya. Nah, mantap teman-teman. Jadi tanggal transaksinya udah ada, nomor transaksinya berapa gitu ya, itemnya ada berapa, totalnya berapa. Nah, dia hanya menampilkan 5 data terakhirnya aja. Supaya informasinya jauh lebih jelas, bagian sininya aja. Ini kan ada card body nih. Di sini kita bikin aja card footer. Tulis aja menampilkan 5 data transaksi terbaru gitu ya. Nah, atau kayak gini. Jadi jauh lebih informatif teman-teman. Cuman kayaknya yang ini kita nggak perlu pakai border deh. Ininya aja kita hapus. Kayak gini. Sip. Jadi transaksinya udah dapet. Kemudian kita tinggal bikin konten untuk yang lainnya lagi. Ide yang selanjutnya, di sebelah kanan ini kita akan coba tampilkan barang yang paling laris terjual di bulan ini gitu ya. Teman-teman balik lagi ke dashboard controller, kita bisa bikin kayak gini. Misalkan produk terlaris gitu ya. Nah, kita ambil dari item pengeluaran barang kan. Kemudian kita kayak gini aja, select nama produk gitu ya. Nah, kemudian kita pakai query raw kayak gini teman-teman. Kita lakukan summary, yang di summary-nya adalah kita ya kan. Kayak gini. Kita sebut dengan maksudnya kita sebut dia dengan total terjual gitu. Jadi kita hitung summary dari kuantitinya berapa. Kemudian sama seperti yang sebelumnya, where, month kayak gini, tahunnya juga tahun ini maksudnya. Kemudian kita group by berdasarkan nama produk. Nah, kita order dari transaksi yang terbesar gitu ya. Kemudian kita limit aja 5 data aja cukup. Kemudian kita get kayak gini. Nah, harapannya nanti ketika kita dapetin produk terlaris, berarti kita bisa mempersiapkan strategi penjualan gitu ya. Sebelum diparsing, kita lakukan pengecekan dulu teman-teman. Kayak gini. Kita cek ya. Kita refresh. Oke, query-nya sukses. Dapatlah di sini nama produknya ini, total terjualnya 2 pieces gitu ya. Tinggal kita sajikan ke dalam bentuk tabel. Kita parsing yang ini ya. Nah, kita balik lagi ke indeks di sini. Kayaknya di sini dia bukan call 6 teman-teman. Tapi mungkin 8. Kita bikin agak gede aja. Nah, di bawah ini kita bikin call 4 gitu. Sama kayak gini lagi. Sorry, kita bikin card dulu di sini. Terlaris kayak gini ya. Kita cek. Nah, jadi nanti dia kayak gini teman-teman. Kan cuma ada 3 kolom ya. Pertama itu dia nomor kan. Yang kedua adalah nama produk. Yang terakhir adalah kuantitinya berapa gitu. Jumlah terjual. Nah, kayak gini. T-body ini kita for each yang tadi teman-teman. Variabel produk terlarisnya. Kemudian di bawah card body kita bikin card footer lagi.
Kita cek. Nah, teman-teman, sip ya. Kalau teman-teman pengen kasih warna ya silahkan monggo. Kalau teman-teman mau polosan kayak gini juga udah oke. Yang penting sekarang minimal teman-teman bisa membuat sebuah dashboard dengan berbagai macam query yang udah kita coba tadi ya.